Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya Rahmat Patansi di pembelajaran Bahasa Indonesia materi untuk kelas 7 Madrasah Sanawiyah. Guru hebat, negara kuat. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita kali ini adalah pembahasan lanjutan dari bab 1 yaitu bab 2 memahami dan menciptakan cerita fantasi. Nah, sebenarnya apa sih cerita fantasi tersebut? Nah, sebelum kita lanjut materi ini, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan adik-adik berdoa. Terima kasih. Amin. Semoga kita selalu terlindung dan selalu terhindar dari wabah virus corona, dan semoga virus ini cepat menghilang dari negeri tercinta kita ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun, dan jangan lupa menggunakan masker. Lanjut ya. Memahami dan menciptakan cerita fantasi. Jadi cerita fantasi maksudnya adalah cerita yang bohong-bohongan, ya, atau bahasa di Sulawesi Utara kita itu dusta-dusta. Artinya sesuatu yang hanya berdasarkan rekayasa ataupun hayalan dari si penulis. Contoh dapat kalian lihat di dalam layar Anda. Contoh film tentang Harry Potter. Nah, dalam dunia nyata kita sekarang, tentang orang yang bisa terbang, menggunakan sapu, itu hal yang mustahil. Tentang orang yang bisa menggunakan sihir dan mengucapkan mantra segala macam bentuknya, itu dalam dunia kita hal yang mustahil dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Paham ya? Mungkin ada yang beranggapan ilmu sihir itu ada, ya. Dalam dunia Islami, ilmu sihir itu ada. Tapi persis seperti yang ada di dalam film Harry Potter itu tidak ada. Seperti itu ya. Begitu juga dengan cerita fantasi yang ada di dunia kartun, anime ya. Itu seperti serial One Piece, seperti Naruto, Boruto, seperti Kimetsu no Yaiba, Dr. Zero, seperti mereka itu ya, itu contoh-contoh cerita fantasi yang ada di dunia anime. Jika cerita fantasi lainnya seperti hal-hal yang mungkin berkaitan dengan dunia nyata tapi tidak dapat dibuktikan kebenaran tentang adanya cerita tersebut ya. Itu yang dimaksud dari cerita fantasi, artinya cerita yang tidak benar-benar terjadi. Paham ya? Lanjut. Cerita fantasi merupakan salah satu genre atau aliran ya. Genre itu adalah aliran cerita yang sangat penting untuk melatih kreativitas. Jadi tujuan dari cerita fantasi ini bertujuan untuk melatih kreativitas atau pengembangan dari bernalar seorang siswa untuk membuat satu novel ataupun cerita-cerita fantasi lainnya ya. Berfantasi secara aktif bisa mengasah kreativitas. Memang benar ya. Berfantasi secara aktif tapi berfantasi hal-hal yang berbau positif ya. Berandai-andai, menghayal, seperti itu ya. Ada pepatah yang mengatakan, pepatah bijak ya. Pepatah bijak yang mengatakan dalam dunia pembelajaran, bermimpilah setinggi-tinggi mungkin, agar nanti ketika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Maksudnya dari kata bijak ini, silakan Anda bermimpi setinggi-tinggi mungkin ya, artinya berfantasi ya. Berfantasi untuk masa depan Anda, jika Anda sudah besar nanti ingin jadi seperti apa, ingin menghasilkan uang seberapa banyak. Nanti ketika hal tersebut tidak tercapai, minimal Anda akan jatuh di antara bintang-bintang tersebut. Maksudnya Anda, walaupun Anda tidak mencapai tujuan yang cita-cita Anda sedari kecil, Anda bisa menggapai mimpi yang lain. Paham ya?
Silakan perhatikan di layar Anda masing-masing, dan jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Fantasi aktif yaitu fantasi yang dikendalikan oleh pikiran dan kemauan. Jadi kita berfantasi berdasarkan keinginan dan kemauan kita ya. Pikiran kita dan kemauan kita. Jadi fantasi tersebut kita tulis berdasarkan pikiran dan kemauan kita. Entah itu si tokoh utamanya kita buat seperti apa. Contoh ya, kita ingin menulis sebuah cerita fantasi yang diadaptasi dari novel ataupun dari cerita fantasi Harry Potter, yang mungkin pemeran utamanya memiliki kekuatan sihir. Seperti itu ya. Itu adalah contoh cerita fantasi. Fantasi pasif yaitu fantasi yang tidak dikendalikan. Jadi seolah-olah orang yang berfantasi hanya pasif sebagai wadah tanggapan-tanggapan. Nah, ini contoh ya, merancang. Ini contohnya ya. Silakan perhatikan merancang ya. Contoh seorang perancang, pelukis, dan penulis. Itu yang terorganisir ya, yang tersusun secara rapi berdasarkan pikiran dan kemauan, dan harus mematuhi aturan penulisan cerita fantasi itu sendiri. Sementara fantasi pasif yaitu melamun. Contoh, kita melamun ya, berandai-andai seandainya saya memiliki rumah yang begitu megah, memiliki kekayaan yang luar biasa, memiliki kendaraan yang mewah. Itu ya, kita beranggapan seandai-andainya. Jadi andai ya, maksudnya itu melamun ya. Kita melamunkan sesuatu hal yang mungkin sudah di luar batas kemampuan kita dalam segi kemanusiaan ya, dalam lingkaran kemanusiaan. Tapi dari fantasi pasif ini kita mungkin bisa mencapai tujuan tersebut, tetapi kita hanya berandai-andai. Paham ya? Karena ada pepatah juga yang mengatakan, dari melamun semua impian dan cita-cita dapat terwujud, tergantung dari seberapa besar keinginan dan kemauan Anda untuk mengukir prestasi. Perhatikan ya di layar Anda masing-masing. Bagian A, mengidentifikasi unsur cerita fantasi. Yang pertama, mengidentifikasi karakteristik unsur pembangun cerita fantasi. Jadi, hal-hal yang mendukung pengembangan cerita fantasi. Karakteristik ini baik dari segi tulisan, penceritaan, pemeran, jenis ceritanya, alur, seperti itu ya. Perhatikan contoh cerita fantasi berikut. Ditulis ini ya. Kekuatan ekor biru nataga. Silakan kalian baca ya. Yang berada di kotak biru ini silakan ditulis ya. Ini contoh agar Anda lebih mengerti dan memahami ya. Berikut, jika terlalu cepat saya scroll, silakan Anda pause ya. Nah, setelah membaca kedua kutipan cerita fantasi tersebut, isilah tabel berikut. Ya. Tokoh Nagata. Nah, tokohnya siapa saja dalam contoh teks pertama dan contoh teks kedua, siapa saja tokohnya. Rangkaian peristiwa yang menggambarkan tokoh Nagata itu seperti apa. Paham ya? Silakan Anda kerjakan tugas yang tadi ya. Identifikasi sumber cerita. Komodo dan kondisi Pulau Komodo. Sumber cerita fantasi 2. Nah, ini silakan ditulis ya. Keajaiban yang dimunculkan dalam cerita. Nah, kita membahas tentang sebuah keajaiban yang tiba-tiba dimunculkan dalam sebuah cerita, yaitu tadinya, contoh ya, contoh ini banyak terjadi dalam dunia perfilman berdasarkan genre fantasi. Contoh, tadinya si tokoh utama itu adalah tokoh yang tidak terlalu hebat, seperti itu ya. Tapi ada sebuah keadaan yang dimana keadaan tersebut memunculkan sebuah keajaiban, dan tokoh utama tersebut menjadi tiba-tiba lebih kuat dari sebelumnya. Seperti itu ya. Ini keajaiban tokoh.
peristiwa aneh atau ajaib ya. Peristiwa-peristiwa aneh atau ajaib ini maksudnya peristiwa yang berkaitan dengan keanehan ataupun sifat yang membuat Anda merasa takjub ya, ajaib ya. Nah, kotak info ini juga ditulis ya. Ciri umum teks narasi. Jadi ini jika kita membahas tadi, narasi itu teks yang menceritakan ya, seperti dengan fantasi, teks cerita asalkan hanya berdasar pada sesuatu yang tidak dapat dibenarkan. Paham ya? Narasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian atau peristiwa. Rangkaian peristiwa dalam cerita tersebut disebut alur. Rangkaian peristiwa dalam cerita digerakkan dengan hukum sebab akibat. Jadi ada sebabnya dan ada akibatnya. Mungkin Anda pernah membuat cerpen ya di SD ataupun di secara sukarela Anda membuat sebuah cerpen. Nah, di situ Anda membangun sebuah sebab akibat kenapa bisa terjadi dan bagaimana kejadiannya. Karena di sini hanya merangkul tentang cerita narasi, yaitu kita menceritakan. Baik kita menceritakan kembali pengalaman atau menceritakan kembali pengalaman orang lain, pribadi, atau menceritakan berdasarkan fantasi. Seperti itu ya. Jadi pada dasarnya teks narasi dan teks fantasi berkaitan karena merupakan satu unsur yang berdasar kepada teks cerita. Paham ya? Tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Nah, tokoh ini artinya pemeran, siapa saja pemeran-pemeran yang ada di dalam cerita tersebut. Jadi tokoh ini ada beberapa jenis. Ada yang disebut dengan tokoh utama atau pemeran utama, tokoh pembantu, tokoh pendamping, terus tokoh pendukung. Jadi ada beberapa macam ya jenis tokoh. Jadi silakan Anda lihat saja di internet dan pelajari sendiri. Jika ada hal yang kurang dimengerti dan dipahami, silakan ditanyakan. Nanti akan saya berikan penjelasan lebih secara rinci dan lengkap lagi mengenai tokoh dan watak. Jadi kalau watak ini berkaitan dengan sikap dan sifat si pelaku atau si tokoh ya yang ada dalam cerita tersebut. Jadi wataknya apakah dia baik, jahat, seperti itu ya. Merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa. Memiliki tema narasi memiliki tema ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur. Jadi dari rangkaian-rangkaian kejadian yang ada pada alur. Apakah kita menggunakan temanya alurnya alur maju, alur mundur, atau alur gabungan. Nah, alur maju itu contoh ya. Alur maju itu dari tahap pengenalan sampai dengan selesainya cerita. Jadi kita mengenalkan tokohnya satu persatu hanya berdasarkan gambaran secara gamblang, secara kecil ya, seperti itu. Dan awal mula terjadi konflik, penyelesaian masalah, dan endingnya ya, tamatnya. Paham ya? Sementara alur gabungan itu tidak menentu, entah itu dimulai dari mana, baik dari awal ataupun dari tengah atau dari akhir, itu bisa saja karena alur gabungan. Alur mundur itu alur yang diceritakan dari awal dari akhir cerita dan diputar kembali ke awal cerita. Contoh dalam dunia perfilman animasi yang menggunakan alur mundur sekarang, kalau saya tidak salah mengingat ya, itu Boruto. Anime Boruto itu menggunakan alur mundur. Kenapa saya mengatakan alur mundur? Karena di adegan awal itu ditampilkan adegan yang dimana si pemeran utama pada film Naruto itu sedang sekarat karena satu kejadian yang membuat ia seperti demikian. Dan di flashback kembali diputar kembali dari awal kejadian, diceritakan kembali dari awal dia menjadi Hokage sampai dengan saat ini. Mungkin jika Anda mengikuti episodenya, Anda pasti akan mengerti dan memahami. Paham ya? Untuk amanat, jadi perhatikan ya.
untuk amanatnya silakan kalian baca ya, kalian baca dan lihat. Jadi amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Amanat berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan yang dapat disimpulkan dari isi cerita. Jadi amanat di sini bisa terbagi menjadi dua, pesan tersirat dan pesan tersurat. Pesan tersirat itu pesan yang disampaikan secara tidak langsung oleh si penulis melalui filmnya. Pesan tersurat adalah pesan yang disampaikan secara langsung di dalam film tersebut. Seperti yang kita lihat ya pada akhir film, biasa ada sebuah nasihat ya, sebuah nasihat yang menyarankan kita untuk melakukan segala sesuatu. Paham ya? Apa ciri umum cerita fantasi sebagai salah satu jenis teks narasi? Ada keajaiban, ada keanehan, ada kemisteriusan. Paham ya? Cerita mengungkapkan hal-hal supranatural, misterius, keajaiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Paham ya? Tadi saya sudah sedikit jelaskan kan. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif atau yang berdasar pada ciptaan penulis yang berdasarkan hayalan saja. Paham ya? Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa bisa menjadi luar biasa. Hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Seperti ya, tokoh dan latar diciptakan penulis tidak ada dunia nyata atau modifikasi dunia nyata. Tema fantasi adalah magic, supranatural, atau futuristik. Jadi, segala sesuatu yang dalam cerita fantasi biasanya itu tidak ada dalam dunia nyata. Kalaupun ada, itu hanya secara kebetulan atau ada unsur kesengajaan dari si penulis. Akan tetapi tidak ada berkaitan dengan dunia nyata ya. Paham ya? Berikut ide cerita. Ide cerita terbuka terhadap daya hayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Jadi untuk cerita fantasi itu dibebaskan dari hayalan si penulis itu sendiri. Jadi terserah oleh si penulis, dia ingin membuat cerita demikian seperti apa, membuat tokonya seperti apa, membuat alurnya seperti apa. Itu semau-maunya si penulis ya. Tapi harus terikat pada pedoman penulisan. Baik dari segi alurnya ya, alurnya harus tiga tadi ya, maju, mundur, dan gabungan. Terserah dia memilih salah satu alur yang mana. Paham ya? Menggunakan berbagai latar. Jadi peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Silakan Anda baca. Jika terlalu cepat saya scroll. Silakan Anda pause ya. Tokoh unik memiliki kesaktian seperti yang terjadi pada film fantasi Harry Potter ya. Dan biasanya cerita fantasi tokoh utama itu identik dengan sifat yang kalem ya. Sifat yang tidak mudah marah atau tidak mudah mengambil tindakan yang berbahaya seperti pada tokoh Harry Potter ya. Dan kebanyakan film fantasi juga seperti itu. Kebanyakan ya. Jika dihitung dari 1 sampai 100% itu kemungkinan sekitar lebih dari 50%. Bersifat fiktif. Cerita fantasi bersifat fiktif bukan kejadian nyata ya. Fiktif itu tidak benar adanya atau tidak nyata. Cerita fantasi bisa dialami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Misalnya latar cerita dari objek cerita Ugi Agustono diilhami
Namanya hasil observasi penulisan terhadap Komodo dan Pulau Komodo. Tokoh dan latar difantasikan. Seperti itu ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal. Jadi dalam bahasa fantasi itu bebas ya. Jadi tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Jadi terserah si fantasi itu ingin berbuat seperti apa. Paham ya? Mengidentifikasi jenis cerita fantasi. Teks rangkaian cerita fantasi 1 yang ada pada contoh di atas tadi. Silakan kalian lihat ya. Anda kerjakan juga tugas ini ya dalam tabel ini ya. Kategori, latar waktu, sezaman, alasan dan bukti. Jadi alasannya seperti apa, buktinya seperti apa ya. Nah, silakan kalian lihat kotak info berikut. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaian dalam kehidupan nyata ada dua kategori, fantasi total dan fantasi sebagian atau irisan. Jadi, pertama, kategori cerita fantasi total berisi tentang fantasi yang dimana sang pengarang terhadap objek atau tertentu. Pada cerita kategori ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia. Jadi itu fantasi total ya. Jika fantasi irisan itu fantasi yang digabungkan dari dunia nyata dan dunia fantasi. Pahamnya cerita fantasi? Nagata itu total fantasi penulis. Jadi nama orang, nama objek, nama kota benar-benar direkaan atau dikarang ya. Paham ya? Nah, silakan kalian baca. Nah, cukup sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Insya Allah kita akan membahas pertemuan berikut tentang menceritakan kembali isi cerita fantasi yang dibaca ataupun didengar. Jadi, silakan kalian baca-baca dan kalian kerjakan tugas yang saya minta. Dan kalian juga jangan lupa untuk search di Google contoh-contoh cerita fantasi. Silakan kalian baca-baca juga agar menambah wawasan kalian tentang cerita fantasi. Jadi saya akhiri dulu. Sampai bertemu kembali di minggu berikut atau hari berikut ya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Setidaknya Anda telah memiliki sedikit tambahan ilmu pengetahuan tentang pembelajaran bahasa Indonesia dalam pembahasan cerita fantasi. Terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian di kemudian hari ini, besok, sekarang, dan seterusnya. Paham? Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.